Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Fadilah dengan NIM 4444200001. Pada kesempatan ini, di video ini akan menjelaskan tugas terkait mata kuliah analisis pangan, yaitu tentang metode analisis kadar air menggunakan metode termovolumetri atau biasa disebut destilasi. Pertama, di sini ada air. Air merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting karena dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa makanan. Kandungan air dalam bahan makanan berperan dalam menentukan daya terima, kesegaran, dan umur simpan bahan pangan. Kandungan air juga mempengaruhi sifat fisik, kimia, mikrobiologi, dan enzimatis pada bahan makanan. Kandungan air yang tinggi dalam bahan pangan menyebabkan daya tahan bahan pangan rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah kandungan air pada suatu bahan pangan, maka tingkat daya tahan keawetannya akan semakin tinggi. Air dalam produk pangan ini dapat berupa air bebas dan air terikat. Air bebas terdapat pada ruang antar sel dan pori-pori bahan makanan. Sedangkan kalau air terikat, air yang berikatan dengan makromolekul seperti protein, karbohidrat, atau berbentuk hidrat dengan garam-garam dalam sel. Kadar air. Kadar air merupakan salah satu parameter mutu yang penting yang akan mempengaruhi umur simpannya. Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau wet basis atau berdasarkan berat kering dry basis yang merupakan parameter mutu seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Faktor yang mempengaruhi kadar air di sini ada 4. Yang pertama ada jenis bahan, ukuran bahan, partikel bahan, dan cara pengolahan. Semakin tinggi kadar air suatu bahan, maka akan semakin besar kemungkinan kerusakan baik sebagai akibat dari aktivitas biologis internal atau metabolisme maupun masuknya mikroba perusak. Pengurangan kadar air pada bahan pangan akan berakibat pada berkurangnya ketersediaan air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisikokimia. Dengan demikian, baik pertumbuhan mikroorganisme maupun reaksi fisikokimia keduanya akan terhambat. Maka bahan pangan akan dapat bertahan lebih lama dari kerusakan. Pengaturan kadar air merupakan salah satu basis dan kunci terpenting dalam pangan. Ya, karena itu perlu dilakukan analisis kadar air. Di mana analisis kadar air ini sebagai komponen dominan pada produk pangan karena air akan mempengaruhi stabilitas dan kualitas bahan. Analisis kadar air juga digunakan untuk mengetahui standar persentase kadar air pada suatu bahan. Analisis kadar air pada bahan dan produk pangan relatif lebih mudah dibandingkan analisis pada komponen pangan yang lainnya. Kenapa? Karena sifat alami dari air yang mudah menguap akibat suhu tinggi. Air menguap pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Dan prinsip ini paling banyak diaplikasikan pada analisis kadar air. Pada beberapa pangan tertentu, apabila suhu ditingkatkan kembali menjadi jauh di atas 100 derajat Celcius, maka kadar air yang menguap akan semakin banyak. Artinya, produk pangan yang berbeda memiliki suhu penguapan kadar air yang berbeda juga. Sehingga dalam analisis kadar air yang menggunakan prinsip penguapan air, diharuskan melakukan sampai diperoleh
berat konstan atau stabil. Namun, pada analisis kadar air ini tidak didasarkan pada berat kehilangan karena oven. Yang perlu diperhatikan selama proses penguapan kadar air ini, yakni jangan sampai berat bahan atau produk pangan berkurang atau menurun bukan karena dari penguapan kadar air. Terdapat beberapa persyaratan untuk mendapatkan metode analisis kadar air yang baik. Di antaranya pertama yaitu harus bisa dilakukan dengan cepat, bisa diterapkan pada berbagai jenis sampel. Yang ketiga, mudah dilakukan. Keempat, memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Yang kelima, yaitu metodenya tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Nah, metode analisis kadar air dalam pangan ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung merupakan pengukuran langsung kandungan si air bahan. Sedangkan kalau tidak langsung itu menentukan kandungan air dengan mengukur tahanan atau tegangan listrik yang ditimbulkan oleh air bahan atau dengan mengukur penyerapan gelombang mikrosonik atau ultrasonik oleh air bahan atau dengan mengukur sifat spektroskopi air bahan. Analisis kadar air ini metodenya dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu bisa dengan metode pengeringan, metode destilasi atau termovolumetri, metode fisis, dan metode kimiawi seperti metode Karl-Fischer. Metode destilasi atau termovolumetri ini cukup banyak digunakan untuk menentukan kadar air, yang mana penentuan kadar airnya berdasarkan jumlah volume air hasil destilasi bahan yang dapat langsung diketahui dengan membaca meniskus labu penampung destilat, dan bukan karena kehilangan berat. Metode ini digunakan biasanya untuk bahan-bahan mengandung lemak dan komponen-komponen lain selain air yang mudah menguap pada perlakuan suhu tinggi. Pada metode destilasi ini, proses destilasi bahan dilakukan dengan menggunakan pelarut yang bersifat immiscible, yaitu jenis pelarut yang tidak dapat bercampur dengan air. Selama proses destilasi, pelarut tersebut bersama air dalam bahan pangan akan menguap pada suhu yang lebih rendah dari suhu didih air. Uap yang terbentuk mengalami kondensasi yang ditampung dalam labu penampung destilat. Dalam labu penampung destilat, pelarut dan air terpisah sesuai berat jenisnya. Bila berat jenis pelarut yang digunakan lebih ringan dari berat jenis air, maka air akan berada di bagian bawah. Namun bila berat jenis pelarut yang digunakan lebih berat, maka akan berada di bagian atas labu airnya. Bila air berada di bagian bawah labu, maka akan memudahkan untuk pembacaan satu meniskus dan hasil tersebut akan lebih akurat. Tapi apabila air berada di bagian atas labu destilat, maka akan lebih sulit dalam membaca dua meniskus pada labu dan mengurangi ketelitian data. Ini ada jenis pelarut yang dapat digunakan untuk analisis kadar air metode termovolumetri. Pertama, di situ ada toluene dengan berat jenis 0,866 dan titik didih 110,8 derajat Celcius. Kedua, ada pelarut jenis silen seperti dimethylbenzen, MD-methylbenzen, PD-methylbenzen dengan berat jenis berturut-turut 0,861, 0,867, dan 0,861 serta memiliki titik didih 144 derajat Celcius
138,8 derajat Celcius, dan 138,5 derajat Celcius. Selain pelarut yang terpampang pada layar, bisa juga digunakan pelarut lain yang memiliki berat jenis lebih besar dari air. Contohnya yaitu seperti tetrachloroethylene, yaitu dengan berat jenis 1600 dan titik didihnya 143,3 derajat Celcius. Nah, penggunaan pelarut pada metode termovolumetri atau destilasi ini dapat menurunkan suhu penguapan air, bahan, dan pelarut. Sebagai contoh, pada penggunaan pelarut poluen dengan perbandingan 20:80 untuk air dan poluen, maka air dan pelarut akan menguap pada suhu 85 derajat Celcius. Selain itu, penggunaan pelarut yang memiliki berat jenis yang lebih besar dari air, seperti tetrachloroethylene, dapat menguapkan bahan pangan sehingga tidak mudah terbakar si pelarutnya. Berbeda dengan pelarut yang berat jenisnya lebih ringan, penggunaan pelarut tetrachloroethylene tidak terdapat resiko terbakar. Ini ada prinsip. Prinsipnya yaitu menguapkan air dengan pembawa cairan kimia yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air dan tidak dapat campur dengan air, serta mempunyai berat jenis lebih rendah daripada air. Jumlah air hasil destilasi bahan dapat langsung ditentukan dengan membaca meniskus pada labu destilat. Nah, di sini ada cara penentuan analisis kadar air dengan metode termovolumetri. Pertama, ada dengan membersihkan terlebih dahulu seluruh peralatan yang akan digunakan sehingga benar-benar bersih dan bebas lemak. Pengeringan peralatan dilakukan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius, lalu didinginkan dalam desikator. Selanjutnya, tahap kedua yaitu sampel ditimbang cukupnya sehingga kadar air yang terkandung dalamnya berkisar 3-4 gram. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam labu didih dan ditambah 60-80 ml reaksi larutan bisa toluen, genisilen, atau tetrachloroethylene. Campuran kemudian dipanaskan dengan pemanas listrik sambil direflux perlahan-lahan dengan suhu rendah selama kurang lebih 45 menit. Selanjutnya, reflux diteruskan dengan pemanas yang tinggi selama 1-1,5 jam dan uap air serta zat kimia tersebut diembunkan dan ditampung dalam tabung penampung karena berat jenis air lebih besar dari zat kimia tersebut. Maka air akan berada di bagian bawah pada tabung penampung. Air yang tertampung pada labu penampung destilat dikumpulkan. Setelah air terkumpul di bawah labu penampung tersebut, volume air langsung bisa dibaca berdasarkan skala pada tabung penampung. Alat yang digunakan sebagai penampung ini adalah tabung Straden dan Sterling Bidwell. Nah, untuk menentukan kadar air digunakan rumus yaitu dengan membagi volume air yang didestilasi dari sampel dalam mili dengan berat sampel lalu dikali dengan faktor destilasi dan dikali dengan 100%. Sedangkan untuk mencari faktor destilasi yaitu bisa dengan membagi berat air yang akan didestilasi dalam gram dengan berat air yang terdestilasi dalam mili. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari analisis kadar air bahan dengan metode destilasi atau biasa disebut termovolumetri. Kelebihannya di sini yaitu pada metode ini bahan tidak terkomposisi oleh perlakuan suhu tinggi.
Kedua, penentuan kadar airnya sederhana dalam pengerjaannya. Ketiga, waktu yang digunakan relatif cepat. Keempat, peralatannya sederhana. Kelima, mencegah oksidasi bahan karena suhu lebih teliti. 7. Tidak berpengaruh oleh kelembapan lingkungan. 8. Kadar air dapat langsung diketahui volumenya hanya dengan membaca meniskus pada labu destilat. Terakhir yaitu dapat digunakan untuk menentukan kadar air bahan yang memiliki kandungan air relatif kecil. Selanjutnya kekurangan. Pada kekurangan metode ini yaitu pelarut yang digunakan mudah terbakar. Kedua, menjadi kurang teliti karena pembacaan dua meniskus dari air yang berada di atas larut dalam labu destilat. 3. Menjadi kurang teliti dengan menguapnya senyawa alkohol atau gliserol dari bahan pangan. Terakhir, peralatan yang tidak benar-benar bersih dapat menghasilkan data yang kurang akurat. Nah, di sini ada perangkat destilasi untuk analisis kadar air. Bagian-bagiannya, pertama di situ ini adalah pemanas. Nomor 1 itu sumber panas. Yang kedua, labu destilasi atau labu penerima. Yang ketiga, still head atau labu bagian atas. Yang keempat, termometer sebagai pengukur suhu. Yang kelima, kondensor. Keenam, air pendingin masuk. Ketujuh, air pendingin keluar. Kedelapan, tabung penerima. Kesembilan, vakum atau gas inlet. Ke-10, still receiver atau pipa penerima. Yang ke-11, yaitu head control. Yang ke-12, stirrer pengendali kecepatan. Yang ke-13, stirrer pengatur suhu. Yang ke-14, nomor 14, wadah pemanas. Yang nomor 15, stirrer bar atau magnetik. Yang ke-16, wadah pendingin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.